dosen, pembimbing dan penguji mata kuliah Stepado 1 Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung semester 2. Di sini saya sendiri Muhammad Rizky Alimudinur akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah ini tentang apartemen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang literatur apartemen. Definisi apartemen ialah bahwa apartemen merupakan sebuah bangunan bertingkat yang tertentu dibangun secara vertikal, di mana terdapat kumpulan unit hunian dengan tiap unit hunian memiliki ruang untuk hidup yang lengkap, di mana penghuninya dapat saling berbagi fasilitas yang sama. Dasar hukum apartemen ialah dasar hukum dari apartemen ini hampir sama dengan dasar hukum dari rumah susun, yaitu tertera pada UU nomor 16 tahun 1985. Ini didasarkan pada fungsi dan kegunaan apartemen yang memang seperti rumah susun, namun membuat berbeda adalah penghuninya, lokasi atau letak bangunan, dan kondisi fisiknya. Lalu ada syarat bangunan apartemen berdasarkan Time Saver Standard for Building Types ialah entrance apartemen. Lalu ada skala dan karakter entrance mengikuti desain bangunan. Lebar entrance minimal 5,5 meter atau bisa dilalui 2 mobil. Lalu ada pengiriman barang. Lalu aktivitas orang tua dan anak dilakukan di ruang tersebut. Lalu akses dan ruang tidur ke kamar mandi. Lalu akses dari dapur ke kamar mandi. Lalu ada servis dari dapur ke ruang makan. Selanjutnya, fungsi apartemen dengan singkat ialah menjadi investasi bagi masyarakat dan menjadi pendapatan tetap untuk menambah ekonomi masyarakat, karena apartemen bisa disewakan dan dapat menjadi sarang bisnis bagi pemegang ekonomi yang tinggi. Lalu ada klasifikasi apartemen berdasarkan tinggi. Ada 3 jenis, ada low rise, high rise, garden. Lalu ada garden apartemen. Lalu berdasarkan kemewahan, ada apartemen sederhana, ada menengah, ada mewah, ada super mewah. Lalu berdasarkan penghuninya, ada 3, ada keluarga, ada pembisnis, ada lajang. Lalu apartemen berdasarkan ketinggian bangunan sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada apartemen dibedakan berdasarkan bentuk masa bangunan, ada slab dan tower. Selanjutnya ada apartemen berdasarkan ketinggian bangunan multi tower. Ada 3 varian masa apartemen ialah bangunan bentuk balok, bangunan bentuk barisan, ada bentuk irisan, ada bentuk besar atau luas, dan bentuk balok tinggi. Lalu ada jenis apartemen ialah ada tipe studio, tipe alcove studio, ada tipe convertible studio, ada tipe loft, ada tipe junior 1 bedroom, ada tipe junior 4, ada tipe 3 room. Lalu ada tipe classic 6, ada tipe duplex and triplex, dan tipe garden. Lalu fasilitas apartemen, pusat pembelanjaan, ada pusat olahraga, ada tempat bermain, transportasi, gaya hidup. Lalu keuntungan apartemen, yang apartemen biasanya dibangun di lokasi-lokasi strategis yang dekat dengan pusat bisnis atau perkantoran, dapat mempermudah aktivitas penggunanya baik ke tempat kerja maupun ke tempat pembelanjaan. Lalu ada perkembangan apartemen.
Saat ini beberapa kota besar apartemen tumbuh bak cendawan di musim hujan. Beberapa pengamat agen properti berpendapat bahwa jumlah unit apartemen sudah oversupply, artinya sekarang banyak unit apartemen yang masih ditawarkan masyarakat. Lalu ada tren desain apartemen. Desain apartemen khususnya Indonesia tidak banyak mengalami metamorfosa gaya yang ekstrim, artinya dari tahun ke tahun banyak ditemui hal baru dan desain apartemen tersebut tidak banyak ditemui hal baru dan desain apartemen tersebut, tetapi cenderung gaya saat ini baik arsitektur maupun interiornya adalah gaya minimalis modern. Lalu ada sistem utilitas apartemen. Sistem utilitas yang diperlukan di apartemen ialah sistem utilitas suplai air bersih, sistem utilitas pembuangan dan pengolahan limbah cair dan limbah padat. Lalu ada sistem utilitas pengudaraan, sistem utilitas transportasi gedung, sistem utilitas telekomunikasi gedung, sistem utilitas keamanan atau security, ada sistem utilitas perawatan kebersihan gedung. Lalu ini struktur organisasi apartemen. Selanjutnya studi kasus apartemen. Apartemen Galata di Turki. Ini potongan A, ada potongan B, lalu ada tampak samping kiri dan tampak depan dan tampak samping kanan. Lalu dengan lantai dasarnya, dengan lantai 1, dengan lantai 2, dan dengan lantai 3, dan dengan lantai 4. Apartemen ini setiap lantainya memiliki kamar yang berbeda, jadi tiap lantainya menjadi satu kamar yang lebih dan private. Lalu ada studi kasus 2, apartemen The Summit, Kelapa Gading di Jakarta. Tipe unit yang ditawarkan 2 kamar tidur BL1 dan tipe loft dengan 2 kamar tidur ditambah balkon, dan ada tipe loft dengan 3 kamar tidur ditambah balkon. Selanjutnya studi kasus 3, apartemen City Loft Sudirman di Jakarta. Unit yang ditawarkan ialah ada unit San Francisco, ada unit London, dan unit New York tipe A dan tipe B. Dan selanjutnya ada studi kasus 4, apartemen Casa Grande Residen di Jakarta. Dengan kamar tipe yang ditawarkan ialah tipe 2 BRA, 2 BRB, ada 3 BR, ada tipe 2 BRC, ada tipe 3 BRCU, ada tipe 3 BRB, lalu ada tipe 2 BRB, lalu ada tipe 3 BR, ada tipe 3 BRCL, lalu ada tipe 2 BRC. Lalu selanjutnya studi kasus 5, apartemen Kuningan City dan Pasar Residen di Jakarta Selatan. Unit yang ditawarkan 1 bedroom deluxe, 1 bedroom eksekutif, lalu ada 1 bedroom eksklusif 1, ada 2 bedroom deluxe, ada 2 bedroom eksekutif 1, ada 2 bedroom superior, ada 3 bedroom superior, ada 3 bedroom suite, ada 2 bedroom eksekutif 2. Selanjutnya ada analisis tapak. Lokasi yang saya digunakan ialah berada di Jalan Untung Siropati yang letaknya berada di daerah pusat keramaian Pontianak, yaitu di Jalan Ayani yang dekat dengan pusat pembelanjaan, pusat perkantoran. Batas tapaknya ialah utara berbatasan langsung dengan Jalan Untung Siropati, selatan berbatasan dengan pemukiman warga, barat berbatasan dengan pemukiman warga, lalu timur berbatasan dengan pemukiman warga. Selanjutnya ada regulasi tapak.
Pertama ada KLB yang saya hitung hasilnya ialah 8.614,4 meter persegi. Selanjutnya ada KDB dengan hasil 2.153,6 meter persegi. Selanjutnya ada KDH dengan hasil 888,6 meter persegi. Lalu ada KDP dengan hasil 403,8 meter persegi. Dan jumlah lantai yang bisa dibangun maksimal ialah 4 lantai. Selanjutnya ada sirkulasi yang warna merah ya Jalan Ayani mengarah ke arah pusat kota, lalu warna hijau Ayani mengarah Bundaran Bambu Runcing dan Kuburaya, lalu warna kuning Untung Suropati mengarah ke Jalan Ayani sebaliknya mengarah ke pemukiman warga, lalu Palapa mengarah ke Jalan Untung Suropati sebaliknya mengarah ke Jalan Palapa 3. Lalu yang warna jingga yaitu arah masuk ke lokasi diletakkan di posisi tersebut karena arah masuk jalan berada di sebelah kanan Jalan Untung Suropati. Lalu untuk keluar diletakkan posisi tersebut karena posisi jalan keluar berada di sebelah kiri Jalan Untung Suropati, membuat sirkulasi keluar lancar karena tidak perlu menyeberang. Lalu ada orientasi matahari. Data analisis sinar matahari merupakan sinar yang sehat untuk kesehatan hingga jam 9 pagi. Lalu matahari terletak tepat di atas dan memiliki panas sinar matahari yang cukup tinggi. Lalu ada matahari pada saat tenggelam di sebelah barat, serta panas juga semakin berkurang yang berasal dari sinar matahari set bagian yang memanjang menghadap ke utara dan selatan, memendek menghadap barat dan timur. Lalu respon penguatan proses sunrise serta sunset dengan kepuasan penglihatan pengunjung membuat bukaan yang cukup untuk sisi bangunan yang menghadap ke arah matahari terbit, pembukaan yang lebih minim pada sisi bangunan yang menghadap ke arah matahari tenggelam, namun ada sedikit bukaan untuk memasuki cahaya matahari, menciptakan bayangan yang menambah estetika bangunan dan pemanfaatan matahari. Memanfaatkan sinar matahari untuk menghemat energi pada bangunan seperti menambah panel surya. Selanjutnya ada drainase, data analisis. Dua sisi bagian utara dan selatan site memiliki selokan yang lebar 1,2 meter dengan kedalaman 1 meter. Pada bagian timur site terdapat selokan yang lebar dengan yang sama dan cukup lebar, yaitu 2 meter dengan kedalaman 1 meter. Pada bagian barat site tidak ada selokan. Lalu respon yang saya berikan memberi penutup selokan pada bagian depan site sebagai trotoar pejalan kaki, memberi area perkerasan seperti beton pada selokan di area tepi site, memberi selokan pada bagian barat agar drainase sekeliling bangunan lancar. Selanjutnya analisis view keluar, data analisis warna merah view keluar menghadap ke rumah warga lantai 1, kuning menghadap ke rumah dan tanah kosong, ungu menghadap ke rumah warga, lalu biru menghadap langsung Jalan Untung Suropati. Untuk respon merah karena view-nya kurang baik dan juga mengarah ke arah barat, maka akan mengurangi area bukaan pada view keluar bagian yang merah. Karena warna kuning karena view-nya lumayan bagus, maka akan jadikan spot tempat kolam renang tempat untuk bersantai. Lalu warna ungu karena view-nya kurang, maka akan dikurangi area bukaan pada view keluar bagian ungu. Lalu warna biru dijadikan fasad untuk bangunan karena mengarah ke Jalan Untung Suropati dan ramai dan yang melewatinya. Selanjutnya ada kebisingan, data analisis warna merah kebisingan rendah karena menghadap ke arah bangunan penduduk yang tidak menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Lalu kuning kebisingan rendah karena menghadap ke arah bangunan penduduk, tanah kosong, juga ada jalan kecil yang jarang dilalui yang tidak menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Warna ungu kebisingan rendah
karena menghadap ke arah bangunan penduduk yang tidak menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Lalu warna biru memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena merupakan jalan yang sering dilewati banyak orang dan kendaraan pribadi maupun kantor. Lalu respon kuning jadikan spot untuk kamar hotel yang harganya tinggi, menerapkan akustik ruang yang baik pada spot yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, menambah vegetasi yang sekiranya mampu meredam kebisingan dari luar set agar tidak sepenuhnya masuk ke dalam set. Untuk mengurangi kebisingan dari arah biru, maka akan dibangun bentuk bangunan yang dapat mengurangi kebisingan. Lalu kesimpulan analisis tapak saya seperti ini. Lalu selanjutnya ada pola aktivitas. Ini alurnya sirkulasi penghuni. Lalu ada aktivitas intern penghuni tipe studio. Lalu sirkulasi aktivitas intern penghuni tipe 2 bedroom. Selanjutnya ada sirkulasi pengolah, sirkulasi tamu, lalu ada sirkulasi servis. Selanjutnya ini kebutuhan ruang penghuni apartemen studio. Ada bapak, ibu. Lalu penghuni apartemen 2 ruang tidur, ada bapak, ibu, dan anak. Selanjutnya penghuni apartemen penthouse, ada bapak, ibu, anak laki-laki, dan orang tua. Lalu ini kebutuhan ruang area pengolahan dan penunjang. Ini area pengawasan. Selanjutnya kesimpulan, ruang penghuni, ruang tidur utama, kamar mandi, WC, ruang makan, balkon, ruang keluarga, dapur, ruang tidur anak, dan ruang belajar. Area penerima, lobi, ruang resepsionis, drop off, dan ruang tunggu. Lalu area penunjang, kafe dan bar, restoran, gudang janitor, WC, supermarket, fitness center, perbankan, ruang serbaguna, kolam renang, ruang laundry, housekeeping. Lalu area servis, ruang AHU, ruang genset, lalu ada lift, ada tangga, ada ruang panel, dan ruang security, dan ruang CCTV. Lalu ini program ruang, besaran ruangnya, basement atau area parkir, besaran ruangnya 1421 meter persegi. Lalu genset, ruang genset 36 meter persegi, ruang AHU 36 meter persegi, ruang panel 16 meter persegi, ruang gudang alat 40 meter persegi, ruang janitor 8 meter persegi, ruang arsip 18 meter persegi, terus drop off 6 meter persegi, resepsionis 5,76 meter persegi, lobby 16,8 meter persegi, musola 33 meter persegi, ruang laundry 60 meter persegi, WC umum 8 meter persegi, ada 2. Lalu kafe dan bar 56 meter persegi, restoran 105 meter persegi, ruang fitness 56 meter persegi, kolam renang 340 meter persegi, aula serbaguna 164 meter persegi, housekeeping 50,8 meter persegi, perbankan 63 meter persegi, minimarket 79,5 meter persegi, ruang manajer 12 meter persegi, ruang karyawan 21 meter persegi, ruang rapat 28 meter persegi. Untuk hunian tipe 1 room 24 unit dengan luas per unit 30 meter persegi dengan total 720 meter persegi. Lalu hunian tipe 2 room dengan jumlah 12 unit dengan luas 60 meter persegi dengan total 720 meter persegi. Lalu tipe 3 room 6 unit dengan luas 120 meter persegi dengan total 720 meter persegi. Ruang CCTV 36 meter persegi. Lalu ruang security 2 buah 20 dengan luas 24 meter persegi dengan total 4.900,11 meter persegi. Selanjutnya ini sifat ruang.
area servis, lalu ada penyimpanan, area penerima, area penunjang, area pengelola, lalu area hunian, area pengawasan. Lalu ini hubungan ruang. Lalu ini zoning area, lantai basement, area servis, lalu lantai dasar. Di depan ada semi publik, lalu di tengah ada sirkulasi, lalu servis. Di sebelah kiri ada privat dan sebelah kanan ada semi privat, lalu servis. Di area belakang lalu lantai 1 ada privat di area depan dan samping kanan samping kiri, lalu di tengah ada sirkulasi dan servis, lalu di area belakang ada semi publik. Lalu di lantai 2 ada di area privat di area depan dan kiri dan kanan, lalu di tengah ada sirkulasi dan servis, dan di belakang ada semi privat. Lalu di lantai 3 ada di depan ada privat dan kiri dan kanan juga privat. Lalu di tengah ada area sirkulasi dan servis, dan di belakang ada area semi publik. Lalu ini zoning vertikalnya, dan ini konsep wujud esensial. Pertama, elemen karakter, lalu ada kualitas elemen, lalu ada unsur arsitektural dan supra segmen. Pertama, respect for user, dapat mengakomodasi user baik secara fungsional dan psikologi. Lalu unsur arsitekturalnya, elemen pengisi dan pembatas ruang dalam serta ruang luar. Lalu supra segmen, ada warna, tekstur, skala, dan proporsi. Lalu ada respect for site, memiliki keterkaitan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu unsurnya elemen pembatas, ruang luar, dan sirkulasi. Lalu supra segmen, bentuk, warna, dan skala. Lalu working with climate, bentuk bangunan yang memperhatikan iklim setempat dan penataannya. Lalu unsurnya elemen ruang dan luar dan dalam. Lalu suprasegmen, karakteristik bahan, bentuk, dan skala. Lalu conversing energi, penggunaan energi yang dapat diperbarui, elemen yang diperbentuk dan pengisi luar, ruang dalam, dan serta sirkulasi. Lalu suprasegmennya karakteristik bahan. Lalu ada naming new resource, kualitas elemen, penggunaan material daur ulang dan atau material yang memiliki masa pakai lama. Lalu ada unsur arsitektural, elemen pengisi, pembatas dan pembentuk ruang dalam dan ruang luar serta jalur sirkulasi. Dan suprasegmennya karakteristik bahan dan skala. Lalu ini konsep utilitas. Perancangan apartemen ini menggunakan transportasi vertikal berupa lift dan pengawasannya menggunakan AC split dan sentral. Tidak lupa menggunakan sprinkler dan box hydrant sebagai penanggulangan kebakaran. Peletakan plumbing shaft direncanakan berada di dinding di antara dua WC bersebelahan. Lalu konsep struktur rancangan menggunakan struktur rigid frame atau rangka kaku dengan menggunakan kolom dan balok serta core atau inti bangunan berada di tengah bangunan. Lalu konsep bentuk seperti ini. Desain dari bangunan ini mengintegrasikan kehidupan toleransi antar etnis yang ada di kota Pontianak. Penduduk kota Pontianak didominasi etnis Melayu dan Dayak, serta terdapat banyak etnis lainnya yang hidup di dalam dengan damai di kota ini. Ide utama pada bangunan ini diambil dari dua bangunan adat khas rumah adat Melayu dan tanja topi khas etnis Melayu. Kemudian rumah batang tambeng benda khas etnis suku Dayak menjadikan karakter yang kuat pada bangunan ini, sehingga bangunan menjadi ruang terbuka publik sekaligus landmark di kawasan tersebut.
Lalu desain ini juga mengkombinasi desain antara tradisional dan tropikal dengan adanya pemanfaatan energi alam seperti angin dan cahaya untuk membuat kenyamanan termal pada bangunan itu sendiri. Terdapat void yang langsung mengarah ke taman kecil dan koridor penghubung antara kamar tanpa dinding membuat angin alam masuk ke dalam bangunan, membuat kuat kesan bangunan tropikal. Lalu ini konsep warna putih. Warna putih memberi kesan kebebasan dan keterbukaan. Putih sebagai warna yang murni dan tidak menggunakan campuran apapun memberi arti yang suci dan bersih seperti sucinya hati kita. Warna ini sangat cocok untuk menekankan warna lain sehingga lebih menonjol. Lalu warna coklat bermakna secara psikologis, warna yang akan memberi kesan kuat dan dapat diandalkan. Lalu warna hijau menggunakan tumbuhan merambat seperti kesan bangunan tropis. Warna hijau merupakan representasi warna alam, dedaunan, kesegaran, relaksasi, harmoni alami, sejuk, bersifat menenangkan. Ini perspektif bangunan yang saya desain. Lalu selanjutnya gambar kerja. Yang pertama yang saya akan tunjukkan gambar kerja ialah gambar set plan. Bangunan ini mengarah ke arah tenggara. Ini alur pergerakan keluar masuknya kendaraan, parkiran luar dan basement. Selanjutnya ada basement. Terdapat area parkir mobil, lalu ada parkir motor, juga area servis, penunjang apartemen seperti ruang sampah, ruang panel, ruang genset, ruang gudang peralatan, dan ruang ahu. Juga ada tangga darurat, juga lift. Selanjutnya di area lantai dasar, banyak ruangan yang menjadi penunjang kebutuhan penghuni apartemen seperti musola, minimarket, laundry, lalu ada perbankan. Selanjutnya di area ini tempat area manajemen apartemen. Selanjutnya di area depan ialah area drop off, ruang lobby dan ruang resepsionis. Lalu ada area WC umum untuk seluruh pengguna apartemen atau lainnya. Selanjutnya di lantai 1 terdapat unit tipe 1 kamar dengan ada fasilitas fitness, lalu ada cafe dan bar, dan langsung menghadap ke arah area kolam renang. Selanjutnya lantai 2 area tipe kamar 2 kamar yang ada fasilitasnya ialah area aula serbaguna yang menghadap langsung ke area kolam renang. Selanjutnya lantai 3 ialah tipe unit 3 kamar dan ada fasilitas ruang restoran yang menghadap juga ke area kamar. Lalu ini area rooftop, tidak ada area penggunaan, namun untuk menunjang kebutuhan peralatan penunjang apartemen seperti lift atau area tangga darurat. Dan ini tampak depan, tampak belakang. Selanjutnya ini tampak samping kanan, lalu ini tampak samping kiri. Selanjutnya ada potongan AA, lalu ini potongan BB. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.